Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Tauhidianur, CFNS Instansi Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur, Unit Dinas Pertanian, dengan jabatan Ahli Pertama Penyuluh Pertanian dengan tutor Bapak Sugiono, Esos MSI. Saya peserta Lasar golongan 3, gelombang 4, angkatan 11, kelompok 2 dengan nomor absen 15. Transformasi digital merupakan salah satu tantangan dalam pembangunan birokrasi. Untuk mengatasi hal tersebut dibutuhkan seorang figur ASN yang mampu atau bisa menjalankan suatu teknologi terkini. Salah satunya dalam program saya ataupun dari aktualisasi saya, yaitu membuat aplikasi dengan nama Waluh, Wawasan Petani dan Penyuluh. Di dalam aplikasi ini bisa kita mulai dengan klik masuk. Ada beberapa fitur, lebih tepatnya 5 fitur yang ada di dalam aplikasi, yaitu yang pertama adalah budidaya spesifik lokasi. Pada budidaya spesifik lokasi ada 4 komoditas yang ada khususnya di daerah Kelurahan Bambang Hulu. Yang pertama itu ada nanas. Kita klik nanas, akan muncullah informasi, yaitu pertama adalah informasi umum tentang tanaman nanas itu sendiri, kemudian pengolahan tanah versi petani lokal, pemberian pupuk, perawatan, dan juga ada beberapa pemasaran. Kenapa spesifik lokasi? Karena pada dasarnya sifat tanah ataupun sifat kandungan unsur hara dalam suatu tanah dan juga sifat cuaca dan lain-lain itu berbeda setiap lokasi, sehingga memang diperlukan penelitian. Namun hal itu bisa secara kualitatif kita pindahkan ke petani-petani yang sudah berpuluh-puluh tahun melaksanakan budidaya tanaman di daerahnya. Adapun petani yang diwawancarai untuk mengambil data kurang lebih sudah melakukan budidaya selama 10 tahun. Kemudian juga ada cabai rawit, informasinya sama, ada umum, pengolahan tanah, pemupukan, perawatan, pemasaran. Tomat juga begitu. Kemudian terong juga sama. Kemudian fitur kedua yaitu adalah kios. Apa maksudnya kios? Jadi di kios ini ada beberapa toko ataupun kios oleh petani dan juga oleh-oleh, seperti ada kios nanas gantang yang langsung akan menuju ke Gmaps yang bisa langsung ditempuh atau dicari rutenya. Kemudian juga ada olahan Radharani. Anda bisa langsung lihat rute, silahkan, ada jalan, alamat, jam buka, dan juga nomor telepon bisa dihubungi untuk menanyakan stok. Dan juga ada kios sayur dari Bu Ati. Kemudian di dalam aplikasi juga ada info-info BMKG yang dirasa penting untuk menunjang aktivitas usaha tani, yaitu ada radar. Citra radar ditujukan untuk mengetahui intensitas hujan, apakah ada hujan di daerah tertentu, dan ini sifatnya real time. Seperti kita lihat di beberapa daerah Indonesia. Sedangkan untuk Kota Waringin Timur ataupun Bambang Hulu itu sendiri bisa dilihat pada radar yang ada pada Pangkalan Bun, sehingga bisa dilihat daerah mana ada yang hujan dan yang tidak. Bisa dilihat Kota Waringin Timur ada beberapa daerah yang hujan pada garis biru. Selain citra radar, kita juga ada perakiraan cuaca yang lifetime hari ini, bahwa waspada ada beberapa, hampir semua daerah di Kalimantan Tengah akan mengalami hujan. Real time, data secara real time. Kemudian ada citra satelit untuk melihat awan cumulonimbus yang berpotensi kemungkinan adanya hujan besar dan lain-lain. Dengan merah adalah titik padat ataupun titik utama yang akan kemungkinan besar hujan besar. Ada perakiraan musim hujan, yaitu bisa dilihat pada tabel gambar disediakan, dan juga ada langsung penjelasan khusus dari BMKG. Kemudian juga ada potensi banjir bulanan, khususnya bulan September, Oktober, dan November. Informasi-informasi cuaca sangat diperlukan petani agar terhindar dari gagal panen dan lain-lain untuk memprediksi.
Kemudian ada unsur penunjang yaitu toko tani. Toko tani di sini menyediakan alat tani dan juga menerima kartu tani nanti untuk dari petani itu sendiri membeli pupuk subsidi dan lain-lain. Kemudian BPP itu kantor pemerintahan sebagai tempat berkumpulnya para penyuluh. Ada juga alamat dan lain-lainnya sehingga bisa diketahui oleh para petani secara langsung. Itulah fitur-fitur yang ada dalam aplikasi Walu. Walaupun fiturnya masih sedikit dan juga informasinya masih sedikit, namun tidak untuk kemungkinan untuk aplikasi ini berkembang lebih lanjut agar informasi yang ditampilkan ataupun disediakan itu lebih banyak. Sekian dari video ini, terima kasih.